Menyepelekan dosa kecil itu adalah dosa besar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, dari Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan, ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, semua itu adalah penghapus-penghapus dosa di antaranya. Salat 5 waktu penghapus dosa di antara salat subuh ke salat zuhur. Salat asar menghapus dosa antara zuhur dan asar. Salat maghrib menghapus dosa antara asar dan maghrib. Salat isya menghapus dosa antara maghrib dan isya. Salat subuh menghapus dosa antara isya dan subuh. Wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat sampai Jumat berikutnya itu adalah penghapus dosa. Penghapus dosa di antaranya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu penghapus dosa di antaranya. Idza jutunibatil kabair, jika dosa-dosa besar dijauhi. Itu syaratnya, dosa-dosa besar dijauhi. Jadi salat, amal ibadah adalah penghapus-penghapus dosa, dosa-dosa kecil, penghapus-penghapus dosa-dosa kecil. Ramadan kali ini itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan sejak Ramadan tahun lalu sampai sekarang, dosa-dosa kecil. Jumat ke Jumat menghapuskan dosa-dosa kecil. Di sini ada pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Yang pertama, menghayati setiap amal sebagai penghapus dosa, sehingga kita bersungguh-sungguh menyempurnakan amal agar amal ibadah kita efektif menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kedua, dosa kecil. Yang dimaksud dengan dosa kecil adalah dosa yang tidak ada ancamannya secara khusus dengan ancaman api neraka. Tidak ada hukumannya secara khusus dalam kehidupan di dunia. Itu termasuk dosa kecil. Akan tetapi dosa kecil bertumpuk menjadi banyak dan itu menjadi dosa besar. Dosa kecil yang dilakukan secara terus-menerus menjadi dosa besar. Dosa kecil yang disepelekan. Dosa kecil yang disepelekan itu adalah dosa besar. Menyepelekan dosa kecil itu adalah dosa besar. Karena itu, kita katakan dosa kecil karena itu adalah istilah para ulama. Karena sesungguhnya para ulama juga yang mendidik kita untuk merasa takut pada dosa kecil. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihat maha besarnya Allah yang kita durhakai. Karena itu, penghapusan dosa kecil tidak bermaksud
untuk mengecilkan dosa. Pengistilahan dosa kecil tidak bermaksud untuk menyepelekan dosa. Penghapusan dosa kecil dengan amal-amal yang kita lakukan juga tidak boleh dipahami bahwa ada jalan untuk bermudah-mudah dengan dosa, apalagi dengan dosa kecil. Oleh karena ini adalah pendidikan nabawi untuk kita mengoptimalkan amal, agar amal kita benar-benar menyucikan kita dari dosa-dosa kecil. Agar amal-amal kita efektif menyucikan kita dari dosa-dosa kecil. Yang ketiga, pengkhususan taubat untuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar tidak diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dengan taubat secara khusus. Taubat secara khusus dari dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang ancamannya api neraka. Dosa-dosa besar yang ada hukuman duniawinya dalam syariat Islam. Dosa-dosa besar yang disegerakan hukumannya di dunia. Itu membutuhkan taubat secara khusus. Karena itu, amal ibadah yang kita kerjakan mesti dibarengi dengan taubat. Taubat terhadap dosa-dosa besar. Taubat terhadap sikap-sikap menyepelekan dosa kecil. Sikap-sikap memandang enteng dosa-dosa kecil. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menerima taubat kita dan menyucikan kita dari semua dosa, kesalahan yang telah kita lakukan. Yang terakhir, yang keempat adalah bahwa dosa kecil, apalagi dosa besar yang berkaitan dengan sesama manusia, tidak diampuni oleh Allah sebelum sesama manusia yang kita zalimi itu belum memaafkan kita. Dosa yang berkaitan dengan sesama manusia tidak diampuni oleh Allah sebelum sesama manusia yang kita zalimi itu memaafkan kita. Karena itu perlu kita minta maaf. Wajib kita minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, pernah kita gibah, atau pernah kita berdusta padanya, pernah kita tipu, pernah kita berbuat zalim kepadanya. Itu wajib kita minta maaf. Karena Allah tidak memaafkan kita sebelum sesama manusia memaafkan kesalahan kita. Demikian penjelasan singkat tentang hadis yang ketiga ini. Barakallahu fikum.